Satyaku Kudarmakan dan Maku Kubaktikan. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak semua dari Racana Udayana dan Mahendrata Universitas Udayana Bali. Kali ini kita akan belajar tentang materi yang dapat digunakan untuk salah satu bina satuan di salah satu unsur pendidik. Apa itu materinya? Let's check this out. Ya, kali ini kita akan belajar tentang sandi Morse dan semapur. Dan ada pepatah tua mengatakan bahwa tak kenal maka, kalau saya sih kenalan. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Gigih Jasroi, biasa dipanggil Gigi. Saya lahir di Tegal 20 Desember 1995 dan sekarang beralamat di Gang Salakan 4B, nomor 46, Kelurahan Mahunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Dan moto hidup saya adalah Allah never put us in the situation that we can handle. Ya, bisa diterjemahkan sendirilah ya. Kemudian pekerjaan saya saat ini adalah sebagai pemeriksa keimigrasian pelaksana pemula di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Beberapa pengalaman kepramukaan antara lain sebagai pemangku adat di Dewan Ambalan Gajah Mada dan Nyi Ageng Serang, SMA Negeri 1 Slawi, kemudian Dewan Kerja Cabang Kota Semarang, Dewan Ambalan Wijaya MIPA sebagai Pradana, kemudian Komandan Unit Protokol di Kota Semarang, serta Dewan Kerja Daerah Jawa Tengah. Dan beberapa akun sosial media saya seperti email, nomor HP, Instagram, serta Facebook. Ya, sebelum memulai, sebenarnya apa itu sih kode Morse? Jadi, kode Morse atau sandi Morse adalah sistem representasi huruf atau angka atau tanda baca dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal pertanda tertentu yang disepakati penggunanya di seluruh dunia. Kode Morse itu diciptakan oleh Samuel Finlay Grace Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Nah, kemudian perkembangannya nih. Perkembangan Morse, pada awalnya kode Morse pertama kali digunakan secara luas setelah teknologi radio dan telegrafi berkembang pesat di akhir pada abad ke-19. Pada awal-awal penggunaannya, kode Morse dipakai untuk pengiriman pesan antar dua tempat yang terpisah jauh dengan menggunakan teknologi radio CW atau constant wave atau gelombang tetap sebelum ditemukannya komunikasi radio dengan suara. Nah, hal ini dikarenakan radio pada masa awalnya masih pada penggunaan gelombang rendah yang tidak mampu mengirimkan gelombang suara, tetapi dapat mengirimkan bunyi sederhana seperti bunyi panjang, pendek dari kode Morse tersebut. Nah, kode Morse tidak lagi dipergunakan sebagai modul komunikasi resmi Angkatan Laut Internasional pada tahun 1997 dan diganti dengan sistem yang menggunakan satelit, bukannya gelombang radio. Tetapi sampai saat ini, kode Morse masih aktif digunakan dalam komunikasi jarak jauh antar kapal laut atau menara darat internasional. Kemudian penggunaan di sipil. Pada masa awal perkembangannya, hingga pertengahan abad ke-20, kode Morse yang dikirim melalui telegraf adalah media komunikasi yang jangkauannya terluas dan tercepat, dan menjadi sarana utama pengiriman berita di kantor-kantor pos di seluruh dunia, hingga saat telepon menjadi populer di masyarakat. Untuk saat ini, pengiriman berita melalui kode Morse sudah mulai ditinggalkan karena banyak alat yang lebih canggih. Akan tetapi, untuk radio amatir seperti radio non-pemerintah, komersil, maupun militer, termasuk Orari Indonesia, masih aktif menggunakan kode Morse, baik untuk berkomunikasi maupun berpartisipasi dalam kontes. Dan kemudian kode Morse di pramuka. Kode Morse juga digunakan dan dipelajari di dunia kepramukaan atau kepanduan.
Dalam dunia kepramukaan, kode Morse disampaikan menggunakan senter, bendera, maupun peluit pramuka. Kode Morse disampaikan dengan cara meniup peluit dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup peluit dengan durasi panjang untuk mewakili garis. Kemudian, kemampuan menerima dan mengirimkan kode Morse merupakan salah satu dari kecakapan yang dapat menerima tanda kecakapan khusus. Kode Morse juga digunakan sebagai kunci dalam memecahkan sandi rumput. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan salah satu syarat kecakapan khusus yakni juru isyarat itu harus menghafalkan kode Morse atau sandi Morse. Nah, berikut adalah alfabet dalam Morse. Seperti A disimbolkan dengan tick strip, B strip titik titik titik, C strip titik titik, D strip titik titik, dan lain sebagainya. Untuk cara menghafalnya sendiri itu ada berbagai metode. Yang pertama adalah metode Koch atau menguasai pembacaan maupun penerimaan kode melalui pembiasaan. Jadi dibiasakan aja nih. Ya diingat-ingat aja kayak A itu A titik strip, B strip titik titik titik, dan sebagainya. Nah, itu biasakan terus, itu adalah namanya metode Koch. Yang selanjutnya adalah metode substitusi, yakni metode dengan membuat padanan kata yang berawal dari alfabet Latin dan setiap huruf O mewakili garis atau strip dan setiap huruf vokal mewakili titik. Sebagai contoh, ano. Ada A berarti mewakili titik, dan no ada O, no, a, no, no mewakili strip, jadi ano titik strip. Yang kedua, B Bonaparte, bo ada O strip, na titik, par titik, T titik, nah, strip titik titik titik. Nah, begitu dan seterusnya. C Coca-Cola, dominan, egg, Father Joe, golongan, dan lain sebagainya. Nah, itu cara metode substitusi. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode yang mengelompokkan huruf-huruf berdasarkan bagaimana huruf ini diwakili oleh kode Morse-nya. Pengelompokan tersebut antara lain alfabet dengan kode Morse yang berkebalikan antara titik dan garis. Misalnya, huruf K yang diwakili oleh strip titik strip berkebalikan dengan huruf R yang diwakili oleh titik strip titik. Sebagai contoh, alfabet dengan kode Morse yang berkebalikan seperti E dan T. E itu titik, T itu strip. Kemudian I itu titik-titik dan M itu strip-strip. S dengan O. S itu titik-titik-titik, O itu strip-strip-strip. Kemudian H dengan KH. H itu titik-titik-titik-titik atau titik 4 kali. Kemudian KH itu strip-strip-strip-strip atau strip 4 kali. Alfabet lain adalah K dengan R serta X dengan P. Selanjutnya adalah alfabet dengan kode Morse yang berlawanan seperti A dengan N, U dengan D, F dengan B, kemudian ada W dengan G, F dengan L, Y dengan Q, dan lain sebagainya. Dan ada yang tidak memiliki pasangan seperti C, J, dan Z. Dan metode menghafal yang terakhir adalah dengan cara rumah Morse. Dan menurut saya ini adalah metode yang paling mudah. Kita hanya menghafalkan urutan dari huruf-huruf yang ada sesuai dengan kode Morse yang mereka punya. Sebagai contoh, E dan T. Kemudian polos itu mewakili titik dan strip itu mewakili garis. Jadi E itu adalah titik dan T itu adalah garis atau strip. Kemudian sebagai contoh di kolom yang kedua atau di baris yang kedua, I itu di atasnya adalah E, jadi dihitung dari atasnya. Titik titik. Kalau A di atasnya adalah E, berarti dihitung dari atasnya dulu. Titik strip, jadi A itu adalah titik strip. Langsung ke yang paling bawah.
Sebagai contoh P. P itu di atasnya ada W, ada A, dan ada E. Maka yang dihitung adalah dari E-nya dulu. Dari titik, strip, strip, titik. Jadi P adalah titik, strip, strip, titik. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya untuk bisa mengetahui seberapa hafal kakak-kakak dengan Morse, coba tentukan Morse ini berbunyi seperti apa ya. Oke, ada 3. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Silahkan. Ya, selanjutnya materi yang kedua adalah tentang semapur. Sebelum kita masuk ke materi semapur, seperti biasa, sebenarnya apa sih itu semapur? Oke. Jadi, semapur adalah metode untuk mengirimkan sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang, atau tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk sisi tertentu sesuai dengan formasi yang sudah ditentukan sebelumnya tentunya. Bendera, batang, atau alat lainnya berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Jadi, semapur itu tidak terpaku pada bendera yang warnanya merah dan kuning. Jadi bisa saja pakai apapun itu, asalkan terlihat formasinya. Begitu ya. Nah, kemudian apa sih manfaat dari semapur? Jadi, semapur itu bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Metode ini merupakan salah satu materi yang diajarkan dan wajib dihafalkan oleh seluruh anggota pada kegiatan pramuka. Tujuannya adalah agar anggota pramuka tetap bisa berkomunikasi dari jarak jauh, meskipun sedang berkemah di tempat yang susah sinyal, seperti di gunung atau di desa terpencil. Jadi, semua anggota harus hafal supaya nggak bingung nih kalau ada yang mengirim pesan menggunakan sandi ini. Semapur juga sering digunakan untuk kepentingan komunikasi militer. Sama halnya seperti di pramuka, di dunia militer, metode ini juga menjadi pilihan komunikasi jarak jauh ketika para tentara sedang berada di tempat yang susah sinyal. Nah, dengan mengetahui atau menghafalkan semapur ini, rekan-rekan juga dapat mendapatkan tanda kecakapan khusus yakni berupa isyarat bendera. Penyampaian semapur juga dapat disampaikan secara relay atau penyampaian pesan pada semapur dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ibaratnya kayak estafet gitu. Jadi, pesan disampaikan dari satu signaler atau pengirim pesan ke signaler yang lain secara relay sampai pesan itu diterima oleh signaler yang terakhir. Semakin jauh jaraknya, maka semakin banyak juga signature yang dibutuhkan tentunya ya. Nah, ini adalah alfabet dalam semapur yang sudah kita kenal. Jadi seperti A hurufnya seperti itu, B seperti itu, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, dan sampai seterusnya sampai Z. Nah, kemudian untuk awal mengirim pesan itu menggunakan istilah atau huruf UR yang bermakna you ready. Apakah kamu siap? You ready, you ready, you ready, kayak gitu. Jadi UR, UR, UR. Nanti dijawab dengan huruf K yang artinya oke. Nah, jika ada kesalahan dalam atau ada miss dalam membaca dari semapur, itu penerima pesan itu dapat mengirimkan sinyal berupa IMI, IMI, yang artinya I miss it. Jadi saya kehilangan itu, saya tidak dapat mendapatkan informasi secara utuh kayak gitu. Nah, kemudian ukuran bendera semapur. Jadi sebenarnya ini tidak ada ukuran baku dalam penentuan bendera semapur, akan tapi bisa sebagai patokan saja. Jadi ukuran bendera semapur kurang lebih ada 45 cm dikali 45 cm dengan panjang tongkat itu 55 cm. Dan ini bisa dijadikan pacuan aja ya, bukan sebagai aturan baku yang harus. Nah, seperti biasa kita coba kuis tersembunyi. Kira-kira
Semapur ini berbunyi seperti apa sih? Oke, dan ternyata jawabannya adalah giat belajar. Apakah tebakanmu benar? Yap, begitulah kita sudah berada di akhir acara. Kemudian kata penutup dari saya adalah pelaut ulung tidak berasal dari ombak yang tenang. Jadi silakan rekan-rekan berpacu di dunia kepramukaan. Rekan-rekan sudah memasuki dunia kepramukaan, silahkan berpacu di sini. Tinggalkan zona nyaman untuk bisa mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Ya, begitulah materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebenarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat berpacu di gerakan pramuka dan selamat bergabung bersama Racana Udayana Mahendra Data Universitas Udayana Bali. Terima kasih. Salam Pramuka.